Shalom, kembali kita datang kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Dan kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Dia. Sebab roh Allah yang hidup, yang ada di dalam hati kita, yang akan mengalir dan memampukan kita untuk tetap bersuka cita. Pada saat sore hari ini mari sama-sama katakan, roh Allah yang hidup, yang akan memenuhi kita semua. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Jangan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu penyembah-Mu. Katakan roh-Mu yang kudus, roh-Mu yang kudus pulih. Amin. Engkaulah damaiku Tuhan, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sama-sama katakan, ku buka hati, untuk jamahan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati kami untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu penyembah-Mu. Di altar-Mu penyembah-Mu. Di altar-Mu penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah Bapa kami yang berdalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau satukan hati kami, seluruh jemaat yang ada dengan pelayan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami selalu tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah pujian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah roh Allah yang hidup, yang senantiasa mengalir memenuhi hidup kita. Dan biarlah pada saat ini kita mau sama-sama bersuka cita, menari, memuji bagi Dia. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau menari seperti Daud. Haleluya.
memuji Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Kita sama-sama bersyukur. Roh Tuhan yang membuat kita bersuka cita pada saat ini. Dan Dia yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari sama-sama kita mau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari seperti daun penari. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap akan memuji Tuhan pada saat sore hari ini. Mari saudara, bebaskan roh kita. Biar supaya roh kita satu, biar roh Tuhan tercurah dari surga ke atas kami semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, bukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa
bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus itu mau penuhi hati kita saat ini, manapun kita berada. Percayalah, ada Roh Kudus yang akan datang untuk datang memenuhi dalam setiap kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, mencerikanku, jamalanku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh Tuhan menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu, bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Immanuel Family. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Gereja Bless Immanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Bapak Catur Setiawan tanggal 6 Juni, Ibu Deborah Yunita tanggal 6 Juni, Saudara Obed Ivano Purnianto tanggal 7 Juni, Ibu Wiji tanggal 8 Juni, Bapak Taslim Haryadi tanggal 8 Juni, Ibu Esther JR tanggal 9 Juni, Ibu Eni Idiani tanggal 12 Juni. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada ketujuh kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kebahagiaan serta panjang umur. Sebuah ayat masih ingin hadiahkan untuk kali ini berulang tahun. Saya mengutip yang kita Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Demikian kata firman Allah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kembali kita boleh bersekutu di dalam nama Tuhan. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin di tempat di mana Bapak Ibu berada pada saat sore hari ini, di mana Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan dengan satu kerinduan hati, maka saya yakin di situ Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sore hari ini kita akan sama-sama terima berkat yang daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar, sehingga firman Tuhan ini boleh merema dalam setiap kehidupan kita. Bahkan terlebih lagi firman ini boleh membentuk setiap kehidupan kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu penuh Roh Kudus. Ya, mari sama-sama kita akan melihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Saya rindu kita boleh baca bersama-sama ayat pokok kita pada saat sore hari ini. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya akan ulangi di bagian ayat 18 bagian B. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
Ya, firman Tuhan dengan tegas menasihatkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita baru memperingati peristiwa Pentakosta di mana dicurahkan Roh Kudus atas setiap kehidupan para rasul dan juga kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Maka saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi tidak hanya cukup sampai kita mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan menasihatkan penuh dengan Roh Kudus. Di ayat ini penuh ini dalam bahasa Yunaninya disebutkan dengan kata pleo, yang mempunyai arti yaitu dikuasai, digenapkan, dipenuhi atau dituntun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pleo punya arti dikuasai, digenapkan, dipenuhi atau dituntun. Oleh sebab itu sebagai kehidupan orang-orang percaya, bukan hanya kita berhenti sampai kepada pengalaman Pentakosta bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu firman Tuhan menasihatkan bahwa setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu menjadi satu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap kehidupan orang percaya. Dan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu akan memberikan keuntungan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa keuntungan dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama kita akan melihat kepenuhan Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk bersaksi. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kepenuhan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bukan kuasa untuk show off, bukan kuasa-kuasa magic, bukan kuasa-kuasa supaya kita disanjung orang dan sebagainya. Tetapi kuasa itu diberikan untuk kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kalau kita mengejar kehadiran Roh Kudus hanya demi show off, hanya demi sebuah penampilan, hanya demi sebuah atraksi, dan kita berhenti sampai hanya kepada pengalaman kita berbahasa roh, kita merasakan jamahan Tuhan dan sebagainya, tetapi kita tidak menjadi saksi, maka hidup kita belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus akan mengerjakan dalam setiap kehidupan kita kuasa untuk kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Seringkali dalam hati kecil kita kadang kita pengen bersaksi, tapi kita bingung bagaimana caranya untuk kita bersaksi. Tetapi jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, sebagaimana Yesus sendiri juga sudah menasihatkan, menubuatkan ya, dalam Lukas 4 ayat yang ke-18. Ketika Yesus menyampaikan khotbah di Bait Allah, maka di situ Yesus membuka sebuah kitab Nabi Yesaya dan ia menemukan nas di mana tertulis di situ, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kehidupannya boleh menjadi satu kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Ia menyembuhkan banyak orang sakit, ia menolong banyak orang yang frustasi, ia menjadi saluran berkat, ia menjadi pengajar. Ketika Yesus melayani di muka bumi ini, semua itu dilakukan karena Yesus penuh dengan Roh Kudus. Demikian pula dalam setiap kehidupan kita. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kuasa untuk kita bersaksi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, keuntungan dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus itu membebaskan dari ketakutan. Hari-hari ini, ya khususnya di masa pandemi ini, betapa kehidupan kita ini serasa dicekal dengan banyak ketakutan-ketakutan. Ya, ketemu orang takut, keluar takut, bepergian takut. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu akan mengerjakan satu pembebasan dari ketakutan.
Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Roh Kudus itu membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan dibebaskan dari setiap ketakutan yang ada. Bukan berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus anti virus ya, anti penyakit, anti kejahatan, anti masalah, anti apalagi ya, anti hukuman, anti kejatuhan dan sebagainya, tidak. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu akan membebaskan orang dari ketakutan. Sehingga mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa sakit. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia bisa mengalami masalah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia bisa mengalami kejahatan. Dia bisa melihat hal-hal yang gak baik di dunia ini, merasakan itu. Tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak akan dicekam oleh ketakutan. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu akan membebaskan mereka dari ketakutan. Sehingga sekalipun sakit penyakit datang, masalah datang, pergumulan kehidupan ini gak selesai-selesai, tapi ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita boleh merasakan penyertaannya itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melewati setiap sakit penyakit, melewati setiap permasalahan bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu perlu untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, kepenuhan Roh Kudus itu memberikan kemenangan atas kedagingan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa kali ya, seringkali dalam hidup ini kita sering merasa bahwa kita pengen lepas dari dosa. Kita pengen menang atas dosa. Kita gak mau lagi diikat oleh berbagai macam dosa dan segala keinginan daging yang ada. Tapi seringkali juga di masa-masa itu kita mengalami kejatuhan. Di masa-masa itu seringkali kita merasa bahwa kita gak sanggup. Kita fail, kita gagal. Tetapi jika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita. Roh Kudus itu akan memberikan kemenangan atas dosa, atas setiap keinginan daging yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti terbatas. Tapi kalau hidup kita selalu penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan kemenangan atas setiap kedagingan hidup kita, atas setiap dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan dalam Galatia 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu bisa membaca sekalian sampai ayat yang ke-25. Di situ ditunjukkan bahwa jika kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, dalam terjemahan bahasa masa kini dikatakan kita penuh oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus tidak akan memimpin kita kepada dosa, tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus ini menjadi satu hal yang sangat menguntungkan, menguatkan, dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Kita sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sangat perlu untuk penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memang sudah diberikan dalam setiap hidup kita. Roh Kudus memang ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar Roh itu ada dan kita abaikan, atau kita anulir, kita seringkali tidak dengarkan. Tetapi kita perlu penuh dengan Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, kita boleh dibebaskan dari ketakutan, kita boleh menjadi umat-umat yang menang atas dosa dan kedagingan hidup ini. Bagaimana caranya untuk kita penuh dengan Roh Kudus? Kita akan sama-sama kembali ke ayat pokok kita tadi, Efesus 5 ayat yang ke-18 ya. Di situ bagian B dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita akan melihat saat sore hari ini bagaimana untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, hal yang harus kita lakukan, kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita percaya itu, amin. Karena itu tanda penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi cara untuk kita penuh dengan Roh Kudus, hal pertama yang harus kita lakukan, Efesus 5 ayat 19 menyatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mengisi hari-hari kehidupan kita ini dengan nyanyian pujian, ataukah dengan pesungutan, omelan, perbantahan? Apakah kita mengisi hari-hari kehidupan kita itu dengan puji-pujian bagi Tuhan dan nyanyian rohani dikatakan? Atau kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan nyanyian-nyanyian yang hanya membuat perasaan kita jadi baba? Ya. Seringkali kalau kita dengar lagu-lagu dunia, refleks ya, apalagi kalau udah temanya dangdut gitu ya, pasti badan kita ini langsung kayak otomatis sudah ada setelannya goyang gitu. Apakah kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan lagu-lagu dunia yang hanya membawa kepada perasaan-perasaan sedih, melo, perasaan-perasaan senang yang sesaat, euforia? Tetapi firman Tuhan menasihatkan kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari isi hari-harimu dengan nyanyian pujian bagi Tuhan. Isilah harimu dengan engkau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena ketika kita bernyanyi bagi Tuhan, ketika kita bersorak bagi Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Di situ Tuhan bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya. Pujian penyembahan bagi Tuhan bukan hanya dinaikkan ketika kita ada di gereja, ketika kita bersaat teduh, ketika kita ada dalam momen-momen rohani. Tetapi setiap nafas hidup kita biar selalu diisi dengan nyanyian dan sorakan bagi Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti kita nggak boleh dengar lagu dunia ya. Bukan berarti kalau ada lagu dunia kita langsung tutup telinga, kita nggak mau dengar, enggak. Tetapi lebih daripada kesukaan kita akan lagu-lagu dunia, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu akan membawa kepenuhan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita nyanyi lagu dunia, sakitnya tuh di sini, maka kita cuma akan ngerasain sakit. Tapi kalau kita bernyanyi, kita bersorak bagi Tuhan, maka di situ ada kuasa dalam puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Dalam nyanyian kita akan menjadi satu kesaksian. Dalam nyanyian kita ada kekuatan yang Tuhan beri. Dalam nyanyian kita ada kemenangan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu untuk kita terus bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Ya, ketika saya pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau saya lagi ngalamin masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya, ketika mungkin saya mulai merasa sedih, saya mungkin mulai merasa terluka, saya mungkin mulai merasakan kelemahan dalam tubuh ini karena sakit penyakit atau apa ya, maka saya suka untuk saya bernyanyi bagi Tuhan. Daripada saya mengeluh, daripada saya sambat, tapi saya suka untuk menyanyi bagi Tuhan. Sedikit kesaksian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan April ya, pertengahan, pada waktu itu Tuhan izinkan saya sakit Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tiba-tiba waktu itu ya, tiba-tiba saya tuh sakit, dan sakitnya ternyata saya kena tipes Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pertama kali saya kena tipes, dan ternyata nilai tipesnya itu tinggi. Waktu saya cek lab itu nilai tipesnya tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kaget ya, karena baru 2 hari saya sakit, saya cek lab, saya swab, saya kira waktu itu saya kena COVID dan sebagainya, tapi puji Tuhan enggak. Tapi hasil lab itu menunjukkan bahwa saya kena tipes. Dan itu badan ini rasanya benar-benar nggak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Hanya untuk ke kamar mandi aja saya masih harus dibantu. Padahal saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Saya ini orang yang biasanya tahan sakit. Tapi waktu itu saya benar-benar ngerasa tubuh ini nggak kuat, lemah sekali. Dan ketika waktu itu saya lemah, sepertinya ada banyak keluhan yang saya pengen ucapkan. Posisi gini nggak enak, tidur terlentang nggak enak, tidur nyamping nggak enak, makan ini nggak enak, makan itu nggak enak.
Tapi lebih daripada saya ngomel atas setiap keluhan-keluhan yang saya rasakan. Ketika saya nggak sanggup, ketika saya lemah, maka di situ saya memilih untuk saya memuji Tuhan. Saya ingat betul Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya sakit, saya hanya bisa bernyanyi kepada Tuhan. Walau lewati lempar, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bagian referen pujian ini saya nyanyikan berulang-ulang kali. Dan saya percaya ketika saya bernyanyi bagi Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Di situ saya merasakan jamahan Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan. Ya, dalam waktu yang gak lama Bapak Ibu Saudara sekalian, saya gak ke dokter, tapi saya penuh dengan support dari orang-orang dari sidang jemaat Tuhan yang berdoa bagi kami, yang memperhatikan kami, yang mengasihi kami. Dan di situ saya merasakan jamahan Tuhan bekerja. Ketika saya bernyanyi, ketika saya menyembah Tuhan, maka di situ ada kedamaian yang Tuhan beri. Ya, saya sempat takut Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena melihat nilai nilai apa ya waktu saya lupa, ada nilai tipe saya itu tinggi sekali. Dan waktu itu kan saya suka browsing ya, saya lihat di Google, wah tipes bisa membawa kepada kematian gitu ya waktu itu. Ada perasaan takut, tetapi ketika saya memuji, saya menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dia bebaskan saya dari ketakutan, dan Dia berikan saya kemenangan, Dia berikan kesembuhan, Dia kerjakan mujizatnya bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, isi hari-hari kehidupan kita dengan nyanyian pujian bagi Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Yang kedua, untuk kita penuh dengan Roh Kudus, Efesus 5 ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hal yang kedua, jika kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Semua kita mengalami perubahan, semua kita punya pandemi yang sama, dan mungkin keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi seringkali membuat kita mengomel, menggerutu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, orang yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu, isi hari-hari kehidupan kita dengan ucapan syukur. Amin. Jangan diisi dengan amarah. Jangan diisi dengan kekecewaan. Ya. Tapi isi dengan ucapan syukur. Sekalipun kita menghadapi hal yang tidak baik, tetap mengucap syukur di atasnya. Ya, sebagaimana doa Daud ketika Daud harus menghadapi masa-masa yang kelam dalam kehidupannya. Daud memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pemazmur saya ingat Daud menyatakan dalam doanya untuk Tuhan selalu jaga Daud itu dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai Daud kehilangan roh Tuhan. Sekalipun dia harus kehilangan anaknya, sekalipun dia harus kehilangan tahtanya, sekalipun dia harus kehilangan apapun yang dia miliki. Hanya satu yang Daud paling takut jika Daud harus kehilangan roh Tuhan. Oleh sebab itu Daud bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Daud boleh selalu memuji nama Tuhan. Karena dia rindu, jangan sampai roh Tuhan itu pergi dalam kehidupannya. Perbantahan, persungutan hanya akan membuat kita kehilangan roh Tuhan. Tetapi ucapan syukur, hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, biar doa Daud ini menjadi doa kita bersama. Untuk kita selalu dijaga Tuhan dalam hadirat-Nya. Untuk kita boleh selalu mengucap syukur. Kita selalu merasakan betapa baiknya Tuhan. Sekalipun kita menghadapi situasi yang gak baik, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya ingat ada satu pujian lama ya, yang katakan, jaga kami dalam hadirat Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jaga ku dalam hadirat-Mu.
Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Biar ini juga yang menjadi doa kita bersama, untuk kita selalu mengucap syukur, supaya Roh Kudus itu selalu memenuhi kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan roh itu hanya karena pesungutan, perbantahan, keluh kesah. Tetapi jika kita selalu mengucap syukur, kita mau selalu berkata Yesus baik dalam kehidupan kita, maka kebaikan demi kebaikan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita penuh dengan Roh Kudus? Yaitu hidup penuh dengan kerendahan hati. Efesus 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci yang terakhir untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah hidup dengan kerendahan hati. Dalam doa 10 hari yang sudah kita lalui di bulan Mei kemarin, Roh Kudus digambarkan adalah seperti air yang mengalir. Dan air yang mengalir itu akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Bapak Ibu Saudara sekalian, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikian pula Roh Kudus itu akan dinyatakan kepada setiap orang-orang yang hidup penuh dengan kerendahan hati. Ya. Kepenuhan Roh Kudus itu akan dinyatakan ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Apa sih yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita ini? Gak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita ini hanyalah debu tanah asalnya. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, jika nyawa ini Tuhan ambil, kita hanya akan kembali kepada debu dan tanah. Oleh sebab itu, gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Tetapi hidup penuh dengan kerendahan hati, itu akan membawa kita kepada pengalaman kepenuhan akan Roh Kudus. Orang yang sombong gak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang sombong gak akan pernah bisa menang atas dosa. Orang yang sombong, dia gak akan pernah bisa lepas dari ketakutan. Tetapi orang-orang yang hidup dengan kerendahan hati, mereka akan dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka akan dibebaskan dari setiap ketakutan mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang menang atas setiap ikatan dosa. Oleh sebab itu, 3 hal ini biar kita mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup penuh dengan pujian dan penyembahan. Kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Kita hidup penuh dengan kerendahan hati. Maka kepenuhan Roh Kudus itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kepenuhan Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa untuk kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu akan membebaskan kita dari setiap ketakutan yang ada. Dan kepenuhan Roh Kudus itu akan memberikan kita kemenangan atas setiap keinginan daging dan dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan menasihatkan pada saat sore hari ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biar hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlukan akan kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Selalu menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku, hatiku, bagai tanah gersang merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami Tuhan, hidupku bagai bejana, ku
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di sama tengah kami, dalam ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kembali membangkitkan iman dan pengharapan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk senantiasa kami boleh hidup penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Karena hanya dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh bebas dari ketakutan Tuhan. Kami boleh hidup dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau akan berkarya lebih jauh Tuhan. Sempurnakan pekerjaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami semakin bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan semakin mencintai akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada minggu sore hari Tuhan. Baik keluarga, pelayanan yang dikerjakannya Tuhan pakai senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah minggu sore hari Tuhan. Pakai terus kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Semakin bertumbuh dan berkarya Tuhan. Kau penuhi senantiasa dengan Roh Kudus Tuhan. Biar roh mereka tetap menyala-nyala dan membawa mereka semakin semangat dan giat bertumbuh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tangan Tuhan berlaku dengan baik. Engkau yang menyertai Tuhan. Dan Kau buat berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Tuhan sumber dari segala hikmat. Kiranya Tuhan berkenan tambah-tambahkan hikmat. Kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Engkau membuat berhasil studi anak-anak-Mu. Agar mereka juga boleh memiliki masa depan yang luar biasa. Sebagaimana Engkau janji dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan. Sekiranya ada di antara jemaat-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sehati kami berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa biru menyeri kesembuhan yang sempurna Tuhan. Pulihkan keadaan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah. Dengan menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Dalam mengendalikan keamanan bagi seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden. Dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Kiranya Engkau mencengkeram hati pikiran mereka semua. Dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tim medis Tuhan yang menangani pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kau anugerahi mereka dengan tubuh yang sehat. Kau berikan kekuatan Tuhan, kecakapan dan kesanggupan Tuhan untuk menangani pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami hamba-Mu. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.